Tiba-tiba saja sosok perempuan berkebaya merah ini pergi meninggalkan kami di sela komunikasinya dengan Den Ananda. Kami pun mencoba untuk mencari kemana sosok perempuan tersebut. Masih coba untuk cari Kak Den? Iya. Tapi bentar deh. Karena tadi sebelumnya Kak Den bilang pada saat komunikasi dengan sosok kebaya merah itu, dia ada bilang sungai dan juga keadaannya basah kuyup. Atau mungkin dia justru ada di sungai sekitar sini. Apa iya ya? Apa iya ya gitu? Sungai. Apa sungai? Apa kita coba untuk sananya langsung ya? Iya. Boleh kita cari ya. Sungai, cuman aku masih belum tahu juga di sebelah mana nih sungainya. Kami pun mencoba untuk mencari di mana sungai yang memang dekat dengan area ini. Natasha, Budi, kayaknya di kali itu ya, kali atas sungai itu ya, yang tadi sempat sosok yang kita temui, sosok dengan menggunakan kebaya, wanita dengan kebaya. Mendengar adanya aliran air yang cukup deras, kami pun akhirnya telah sampai di sungai yang memang dekat dengan area perumahan yang terbengkalai. Banyak suara-suara dari binatang juga kayaknya ada di atas jembatan ini. Betul. Kenapa, Ruth? Tadi saya ada rasa seperti ada perempuan Di sebelah mana, Ruth? di sekitar sini. Tapi di mana ya dia tadi? Sebentar. Jadi belum Hati-hati, ketemu hati-hati. sosoknya ya? Melihat adanya sosok perempuan, Rudi mencoba mendeteksi di mana letak sosok perempuan yang memang sedang kami cari. Dan Ya, coba lihat di sana. Itu ada perempuan. Dia kok apa ya, aneh gitu. Ini kayak Jin Korin dari sosok oh iya. Aneh Ya, kenapa? manusia, dari seorang manusia. Jadi Iya. dia ini adalah manusia yang dulunya meninggal. Dia bunuh diri. Bunuh diri? Di sini gitu maksudnya? Salam. Tadi lu dibilang aneh, kenapa aneh dengan sosok perempuan yang ada di sini? Nah, saya juga masih belum tahu nih, maksudnya aneh dalam soal hal pada saat kehidupannya. Kalau yang saya lihat sih wujudnya emang kalau dibilang aneh sih biasa aja. Seperti manusia normal? Manusia tapi dengan menggunakan kebaya ya. Ada ya, oke. Mungkin dari zaman dulu ya? Iya. Dia bilang, Ya, Ruth? dulu dia punya seorang kekasih. Tapi sayangnya hubungannya tidak direstui sama orang tuanya. Oh. Oke, jadi Dan dia ini frustasi. Apalagi ditambah dia harus dijodohkan dengan seseorang yang dia nggak suka. Kamu tahu siapa yang dijodohkan dengan dia? Itu seorang tuan tanah. Ya. Dan gara-gara orang tuanya itu terlilit hutang. tapi dia nggak mau gitu sama tuan tanahnya atau Dia nggak mau. Dia betul-betul melawan dan orang tuanya benar-benar membenci dia, memaksa dia. Sampai akhirnya dia bunuh diri di sini. Memang pernah ada seorang perempuan yang bunuh diri di area sungai dekat perumahan tersebut karena adanya perjodohan. Kalau bunuh dirinya mah dikali, tapi orang sini mau dijodohin bunuh diri. bisa dikatakan bahwa sosok ini sebetulnya memiliki kehidupan yang baik, layaknya seorang anak pada umumnya, Iya. tumbuh kembang dengan baik di keluarganya, memiliki kekasih, namun karena keterbatasan ekonomi yang mengharuskan dia melunasi hutang orang tuanya dengan cara dijodohkan dengan seorang tuan tanah yang bisa dikatakan tidak dia cintai. Iya. Oh, pas nih Muhammad. Ada sebuah lemparan ke air, apa seperti itu kurang lebih ketika dia mengakhiri hidupnya atau itu cara berkomunikasinya? Kalau yang kita lihat ya, itu dia. Yang kita lihat itu dia ngasih visual di bawah jatuhnya itu seperti itu. Penggambaran saat dia jatuh itu seperti itu. Iya. Dengan kepala duluan, kepala dia melompatnya itu nggak begini, melainkan begini. Kepala duluan yang jatuh. Au.
Nah, kenapa dia sampai meninggal? Padahal Ada ini suara tidak, lagi. Ya, padahal ini tidak dalam. Tidak terlalu dalam lah ya. Nah, makanya kepalanya itu menyentuh Bebatuan. bebatuan pada saat dia jatuh. Kenapa bisa kena bebatuan? Nanda mencoba untuk lebih mendekati air demi membuktikan bahwa area sungai ini tidak begitu dalam dan perempuan ini tewas terkena dasar sungai yang berbatu. Oke. Oh iya benar. Jadi ini kalau misalnya kita sama-sama lihat, Kaden bahkan bisa menyentuh dasar Iya. airnya. Itu saya bilang arena cetek itu ya Gudi ya. Iya. Jadi langsung dalam kecepatan yang ini jaraknya juga cukup tinggi. Tinggi banget. Kemudian langsung jatuh dan terbentur dengan posisi. Di situ ada suara lagi, Kak. Ya, hati. Dan kenalah kepalanya itu dan dia tewas di sini ya Gudi ya. Iya, betul. Tapi ya kembali lagi kisahnya itu sangat menyedihkan ya pandangan kita ya sebagai laki-laki ya. Jadi emang laki-laki yang pada saat hubungan sama nih wanita ini di belakang kita banget. Persis di belakang kita. Wanita ini mempunyai pasangan tapi bukan yang kaya, ekonominya bagus, melainkan lelaki yang biasa aja. Oke. Ekonominya biasa. Bahkan bisa kita bilang ekonomi yang ke bawah. Mungkin sebelum seperti saat ini, kondisinya ketika dulu seperti apa tempat ini? Kita coba. Mungkin kita ke sana kali Gudi ya. Merasa kurang aman berada sangat dekat dengan air, kami pun berjalan sedikit untuk menjauhinya. Ya. Dari tadi kita selalu mendengar suara lemparan dan lemparan. Apa Ya. mereka coba untuk berkomunikasi atau seperti apa? Ya, jadi gini Tasya, di sungai ini nggak hanya satu sosok wanita yang itu aja Tasya, melainkan masih banyak sekali sosok makhluk goib yang ada di sungai ini. Lebih dari satu sosok saat ini. Kenapa? Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi emang di sungai ini dibilang banyak yang meninggal, ya. Kenapa banyak yang meninggal? Ini banyak yang hanyut, tapi bukan meninggal di lokasi ini, tapi banyak yang hanyut di sungai ini. Nah, di sana Gudi mungkin bisa melihat sosoknya di belakang tiang itu. Di balik pilar Nah, ini, ya, Ada sosok siluman, tapi bukan siluman buaya. melainkan Melainkan dia bentuknya itu kecil dengan moncong itu kayak ikan, tapi mukanya itu muka manusia. oke, jadi ada sosok siluman dengan muka manusia namun moncongnya Apa itu ya? seperti Apa ya? ikan. Iya, kayak ikan moncongnya ini. Kembali lagi Tasya, bahwa di tempat ini dibilang nggak hanya satu sosok aja tidak, melainkan sangat banyak sekali sosok makhluk goib yang lokasinya itu di sungai ini. Di tempat ini. Oke, aku sebelumnya juga penasaran sekali kenapa sosok kebaya itu menuntun kita ke arah sini.